Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman penyiaran. Yang pertama yaitu pengertian P3. Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan, berlangsung dalam proses pembuatan program siaran. Yang selanjutnya tuh ada tujuan P3. Yang pertama, memperkukuh integrasi nasional. Yang kedua, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. Selanjutnya ada pedoman perilaku penyiaran. Yang pertama ada ketentuan umum. Yang kedua dasar dan tujuan. Yang ketiga ruang lingkup. Yang keempat penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan. Yang kelima ada penghormatan terhadap etika profesi. Keenam perlindungan kepentingan publik. Yang ketujuh layanan publik, hak privasi. Yang ke-9 ada prinsip jurnalistik. Yang ke-10 ada muatan program. Selanjutnya ada pedoman perilaku penyiaran. Yang pertama rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua menghormati norma dan nilai agama. Yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat menghormati hak asasi manusia. Yang kelima etika profesi. Yang keenam kepentingan publik. Yang ketujuh, jurnalistik ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dasar dan tujuan menurut Final P3 SPSS 2012. Ruang lingkup nilai-nilai kesukuan, agama, ras, antar golongan, kesopanan, kesusilaan, etika profesi, kepentingan publik, layanan publik, hak privasi, perlindungan anak, perlindungan masyarakat tertentu, muatan seksual, muatan kekerasan, muatan program rokok atau nafsa, muatan program perjudian, muatan program horor, standar program yang berlaku, penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma lembaga penyiaran, wajib menghormati perbedaan. Jadi lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan lembaga penyiaran yang memproduksi suatu kebudayaan. Wajib mempertimbangkan kenyamanan khalayak umum. Bab 4 pasal 6, bab 4 pasal 7, bab 4 pasal 8. Orang atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu, orang atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu, perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu, orang atau kelompok yang dianggap marginal, orang atau kelompok yang memiliki cacat fisik atau mental, orang atau kelompok dengan masalah kejiwaan, orang atau kelompok mengidap penyakit tertentu. Selanjutnya ada bab 11 pasal 15. Lembaga penyiaran wajib melindungi dan kepentingan penggolongan program prasekolah usia 2-6 tahun. Menurut bab 17 pasal 21, klasifikasi P, klasifikasi A, klasifikasi R, klasifikasi D, klasifikasi SU, remaja usia 13-17 tahun, seluruh khalayak di atas 2 tahun, anak usia 7-12 tahun, dewasa usia 18 tahun ke atas. Kemudian ada prinsip-prinsip jurnalistik. Yang pertama, prinsip-prinsip jurnalistik. Bagian umum. Pencegatan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik. Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegatan, menjunjung tinggi prinsip jurnalistik. Narasumber berhak menolak untuk berbicara, tunduk dalam perpu, tidak boleh menjatuhkan narasumber terkait ayat di atas.
menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam liputan. Tidak boleh melakukan penjagatan dengan tujuan dramatisir. Objektif dan tidak condong. Penjagatan dilakukan dengan tidak menghalangi narasumber. Bahasa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, pasal 36 ayat 2 menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pasal 36 ayat 1 bahasa asing dalam program maksimal 30%. Lembaga penyiaran dalam penggunaan lambang kebangsaan wajib tunduk. Pasal 37 ayat 1 memulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib ditutup lagu nasional. Pasal 38 ayat 1 lembaga penyiaran yang beroperasi 24 jam wajib memutar lagu kebangsaan jam 6 pagi dan lagu nasional jam 24.00. Pasal 38 ayat 2, Pasal 39 bab 21 tentang sensor. Program siaran film atau iklan wajib memperoleh surat lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Lembaga penyiaran wajib tunduk dalam peraturan ini. Wajib menyediakan kunci parental untuk setiap program dengan klasifikasi R dan D. Ayat 1, petunjuk penggunaan kunci parental harus disertakan dalam buku panduan program. Ayat 2, penggunaan kunci parental sebagaimana ayat 1 wajib dilaporkan kepada KPI. Ayat 3, lembaga penyiaran berlangganan. Selanjutnya ada pedoman perilaku penyiaran. Yang pertama ada ketentuan umum, yang kedua dasar dan tujuan, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan. Yang kelima ada penghormatan terhadap etika profesi. Ya apa, Amor? Apa udah lanjut Inggris? Yang keenam, perlindungan kepentingan publik. Yang ketujuh, layanan publik, hak privasi. Yang kesembilan ada prinsip jurnalistik. Yang kesepuluh ada muatan program. Selanjutnya ada pedoman perilaku penyiaran. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menghormati norma dan nilai agama. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia. Yang kelima, etika profesi. Yang keenam, kepentingan publik. Yang ketujuh, jurnalistik ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dasar dan tujuan menurut final P3 SPSS 2012. Ruang lingkup nilai-nilai kesukuan, agama, ras, antar golongan, kesopanan, kesusilaan, etika profesi, kepentingan publik, layanan publik, hak privasi, perlindungan anak, perlindungan masyarakat tertentu, muatan seksual, muatan kekerasan, muatan program rokok atau nafsa, muatan program perjudian, muatan program horor, standar program yang berlaku, penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma lembaga penyiaran, wajib menghormati perbedaan. Jadi, lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan lembaga penyiaran yang memproduksi suatu kebudayaan. Wajib mempertimbangkan kenyamanan khalayak umum. Bab 4 pasal 6, bab 4 pasal 7, bab 4 pasal 8, orang atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu, orang atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu, perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu, orang atau kelompok yang dianggap marginal, orang atau kelompok yang memiliki cacat fisik atau mental, orang atau kelompok dengan masalah kejiwaan, orang atau kelompok mengidap penyakit tertentu. Selanjutnya ada bab 11 pasal 15. Lembaga penyiaran wajib melindungi dan
kepentingan. Penggolongan program prasekolah usia 2-6 tahun. Menurut bab 17 pasal 21, klasifikasi P, klasifikasi A, klasifikasi R, klasifikasi D, klasifikasi SU,